Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah sampai di suku Umar dan pahlawan yang dikenal dengan Tugu Kupiah Meketub, Aceh Barat, Lampung. Kita akan melihat silsilah dari Teku Umar. Ditulisnya nih. Ya, Teku ya, Umar tulisannya. pahlawan. Silsilah Teku Umar pahlawan, Joan pahlawan lahir pada tahun 1894 di Melabuh, tepatnya di Gampung Masjid, sekarang Gampung Belakang, Kecamatan Joan Pahlawan, atau sekitar 100 meter dari Masjid Nurul Huda sekarang. Oke, ini bisa dibaca. Ini Bang Aska lagi membaca. Oke. Karena keluarga yang ibu yaitu Teguh Cik Ali bersama dengan anak beliau yang bernama Teguh Abdurrahman atau digelar Teguh Muda terus melakukan perlawanan dengan Belanda sehingga menyebabkan keluarga ini kehilangan kerajaan dan mengungsi sampai ke Pasi Megat KW 16. Umar seorang Aceh dan memiliki silsilah dengan Teguh Laksamana Muda Nanta yang bertugas sebagai panglima angkatan perang Aceh di Andalas Barat dan sekaligus Teguh Sultan Muda menjadi gubernur militer Tanah Minang tahun 1635. Pada tahun 1800, anak keturunan Teguh Laksamana Muda Nanta mendapatkan perlawanan dari kaum ulama di Tanah Andalas sehingga menyebabkan mereka kembali ke Aceh lewat jalur laut sebelah barat, dan kemudian mereka mendarat di Melabuh di satu pemimpin rombongan tersebut bernama Makdum Sakti yang bergelar Teguh Nanta Mulembeh yang kemudian diangkat oleh Sultan Aceh sebagai penjaga Taman Sultan Toraja. Apa adik etar? Tahun 1830, anak cucu dari Datuk Makdum Sakti yang bernama Teguh Nanta Setia Raja atau Teguh Nanta Cibursa dibiasakan oleh Sultan Raja Syah Sultan Aceh sehingga menyebabkan Sultan Aceh dan pasukan air makanan. Teguh Nanta Setia Raja langsung makanan dan ke dalam istana sehingga pasukan boleh dapat karena jasanya ini Sultan Aceh atasnya oleh Balang Kim Putraja dengan pulang padang dan memberikan gelar Lawan Setia Raja. Teguh Nanta Setia Raja memiliki dua orang anak yaitu Teguh Nanta yang bernama asli Teguh Ahmad ayah dari cucunya Din, Teguh Mahmud ayahnya Teguh Umar. Karir sipil dan militer, Teguh Umar berjuang selama 26 tahun. Hanya 1873 1809 dengan menghadapi 3 jenderal yaitu Jenderal Kerkhoff, Jenderal Vetter, dan Jenderal Van Houts. Karir sipil dan militer yang dimiliki Teguh Umar yaitu pada tahun 1887 Teguh Umar pernah menjabat Kecik Gampung Darat sekarang Kecamatan Joan Pahlawan dan sekaligus menjadi panglima pertahanan rakyat pada saat Belanda menyerang Melabuh pada tahun 1808 bersama dengan Teguh Cik Abdurrahman putra mahkota dari Teguh Cik Ali oleh Balang Melabuh. Pada tahun 1889 Umar diangkat oleh Sultan Aceh sebagai Laksamana Amirul Bahar atau Panglima Laut untuk Aceh bagian barat karena secara aktif membantu keuangan Sultan Teguh Cik di Firo dan Panglima Polim lewat uang sabil yang dikirim secara teratur. Pada tahun 1889 Teguh Umar juga diangkat oleh Sultan Aceh sebagai panglima perang Sultan di bagian barat, dan Teguh Umar menjadi pengikut setia Sultan Aceh bersama dengan Teguh Cik Muda Melabuh. Kita sini lagi. Pada tahun 1893 tepatnya tanggal 30 September 1893 Teguh Umar dengan politik sandiwaranya untuk memperoleh senjata dan amunisi diangkat sebagai panglima perang besar Ferdinand Belanda dengan gelar Teguh Umar dan pahlawan sehingga beliau berhasil memperoleh 800 putus senjata dan amunisinya untuk kepentingan perang Aceh terhadap ketika itu 1895 wanita dengan diserahkannya cucunya Dindi kepada Belanda. Pada tahun 1896 Teguh Umar yang juga dikenal sebagai Teguh Melabuh atau sehari disapa Ampun Melabuh diangkat sebagai oleh Balang Lepung Aceh Besar dengan keputusan pemerintah Belanda tahun tanggal 19 Januari 1896.
Pada tahun 1898 Teku Umar diangkat sebagai panglima perang seluruh Aceh oleh Sultan dalam musyawarah besar yang berlangsung pada tanggal 2 Juli 1898 di Gede Mulu, Garut, yang dihadiri oleh pemimpin tertinggi Aceh. Pada tahun 1965 Teku Umar diangkat oleh Presiden Republik Indonesia sebagai pahlawan nasional dengan surat keputusan Presiden nomor 20/17 1965 dan diperingati untuk pertama kalinya pada tahun 1957. Pengaruh Teku Umar memiliki pengaruh yang sangat besar dalam sejarah perang Aceh yang panjang dan lama tersebut. Beliau sudah membawa senjata dan bertempur melawan Belanda sejak usia 15 tahun ketika dimulainya agresi Belanda pertama tahun 1873 dipimpin Jenderal Kohler sebagai keputusan salah satu kampung, dan ada info ke spekulatif yang mengatakan bahwa peluru Teku Umar lah yang menembus Jenderal Kohler. Teku Umar juga membangkitkan semangat perlawanan terhadap Belanda. Tercatatlah beliaulah yang melakukan kampanye perang melawan Belanda di wilayah barat dari Melabu sampai dengan Ulelu dan Pidi. Bahkan beliau menekan perahu Lebelang untuk ikut perang melawan Belanda. Pada tahun 1896 beliau juga mengajak seluruh orang Aceh melawan Belanda secara massal. Bahkan beliau juga yang terus mendorong Sultan Panglima Kolim serta Teku Ciditiru untuk melakukan perlawanan dengan memberikan uang sabil ke Kemala, tempat Sultan mengendalikan perang. Disebut-sebutkan teladan sebagai seorang pahlawan. Teku Umar memiliki nilai sifat yang dapat kita teladani, yaitu disiplin sebagai seorang pemimpin militer hingga panglima perang, Amirul Bahar dan panglima perang Aceh. Teku Umar harus bersikap disiplin terutama dalam membangun jiwa patriot kepada seluruh pengikutnya dan masyarakat pada umumnya. Beliau dengan sebagai seorang panglima perang yang paling kuat dalam menanamkan kedisiplinan kepada tentaranya, seorang motivator. Teku Umar lah yang memberikan motivasi kepada seluruh masyarakat di pantai barat Aceh dan Aceh pada umumnya untuk perlawanan kepada Belanda. Beliau lah yang mengembleng pasukan mulai dari Melabuh sampai ke Bale Terja sampai ke Pidi. Beliau mampu memperoleh kerja sama mereka dengan melakukan perang stabil. Baik, kita lanjutkan yang ke salah beberapa bagian kita bacakan. Kekuatan militer dalam perjuangannya. Perlu diketahui kekuatan militer yang beliau miliki. Pada tahun 1893 Teku Umar memiliki pasukan yang terdiri dari 2.000 orang bersenjata yang dibagi dalam 15 panglima dengan kekuatan senjata 500 senapan dan tak kuno 250 senjata semi otomatis serta 25.000 peluru, 500 kilo mesiu, 12.000 sumbu mesiu dan amunisi. Pada tahun 1894 Teku Umar dan kawan membentuk pasukan elit yang terdiri dari 250 orang dengan senjata dan baju serta barak militer. Pada tahun 1896 Teku Umar mengambil alih 500 senapan lantak otomatis, 25.000 butir peluru, 500 mesiu dan lainnya. Pada tahun 1896 Teku Umar dengan kekuatan 800 orang pasukan merencanakan akan menyerang Labuh. Perjuangan Teku Umar dan pahlawan, seorang pejuang sejati dan salah satu dari 2 pahlawan Aceh yang syahid bersama karena ditembak oleh Belanda. Memiliki perjuangan yang panjang dan menghadapi Belanda dengan perang yang dimulai dan diikuti oleh beliau, di antaranya Perang Aceh 1 dan 2 pada tahun 1873, di mana pada usia 9 tahun Teku Umar sudah ikut serta dalam perang dalam rangka mempertahankan Kuratel sebagai utusan pemuda dari Melabuh. Perang Melabuh pada tahun 1877 di mana Teku Umar bersama dengan Teku Cik Muda dengan yang juga paman beliau mempertahankan Melabuh dari agresi Belanda. Kampanye perang dari tahun 1891 mulai dari Melabuh sampai ke Ulelu, rakyat bangkit melawan Belanda. Perang Petek pada tahun 1891 sehubungan dengan pemerintahan Belanda, pembebasan Belanda ke Petek T1 pelabuhan di utara Melabuh. Teku Umar mengembleng rakyat untuk berjuang sehingga Teku Umar dapat mengagalkan pengandaraan Belanda di Petek. Perang Ragih 82 di mana Teku Umar mengumpulkan kekuatan rakyat untuk melakukan perlawanan kepada Belanda yang sudah membuat perjanjian dengan Raja Ragih. Perlawanan Teku Umar ini menghilangkan pengaruh Belanda terhadap Raja Ragih yang tadinya sudah terlanjur mengakui kedaulatan Belanda. Dapat dilumpuhkan perang Ulelu 1852, tepatnya bulan Mei 1852. Kota Raja dan Ulelu sendiri pun sudah jadi sasaran serangan Teku Umar. Perang Aceh Besar 1852 Teku Umar telah berada di
gelar di medan perang Aceh Besar, khususnya di KW15. Oke, beliau mengusir Belanda dari Kurung Rabah dan bermarkas di sana. Perang Pantai Putih 1883 tepat bulan Maret 1883, di mana salah satu panglima Tuku Umar yang bernama panglimanya Hasan dari sebelah timur Tungkup Kesayangan ke-16 mungkin menyerang Pantai Putih. Peristiwa Niso 1854, di mana Tuku Umar berhasil membunuh serdadu Belanda dalam sebuah sergapan dan dirampas senjatanya dan upaya pembebasan awak kapal Nisero. Menjadi buronan Belanda pada tahun 1855, di mana Belanda mengumumkan siapa saja yang bisa menangkap Tuku Umar dalam keadaan hidup atau mati akan dibayar sebanyak $25.000 karena pembunuhan terhadap awak kapal Angkulen. Peristiwa kapal Ho Tonton 1896, di mana Tuku Umar menangkap awak kapal Belanda yang ingin mencuri beliau pada tahun 1896, mengambil alih kapal senjata Belanda perang Montasi 1896 yang terjadi pada tanggal 16 Juli 1896. Belanda banyak mengalami kerugian dengan pasukan Tuku Umar. 1896 mengepung ke Kota Raja tanggal 27 Maret. Berita-berita tentang jalannya perang yang sebenarnya tetap mencemaskan. Apa yang disampaikan orang di Kota Raja sangat terhadap kita. 2000 legiun Tuku Umar di negeri Belanda sudah menjadi kepastian. Perang Galon 1896 bersama gabungan tentara dari Panglima Poling sebanyak 400 pasukan bergerak Tuku Umar dalam pertempuran dari tanggal 8 sampai tanggal 21 April. Pada pihak Belanda jatuh korban 25 orang tewas dan 150 orang terluka dalam pertempuran hebat di Anyak, dan pada pihak Aceh telah gugur 110 orang. Pertempuran Lepung 1897, di mana Belanda akan menyergap Tuku Umar dan pasukannya namun dapat dipatahkan. Pertempuran Long dalam upaya penangkapan keluarga dengan memperalat Kerajaan Long, perang Pidi menyerang Melabuh pada tahun 1999 namanya, namun syahid pada dan masih banyak perang yang lainnya yang dilakukan Tuku Umar untuk menghalau supremasi Belanda di Aceh. Syahid pada tanggal 10 Februari 1899 di Kedelong, Bubon. Tuku Umar bersama pasukannya mengatur rencana penyerangan terhadap Belanda yang berada di Tangsi, Melabuh. Mengenai rencana ini, Jenderal Van Hals memerintahkan Letnan Van Varburg untuk memimpin pasukan berpatroli Aceh Barat dengan menyusuri pantai serta melakukan penjagaan di ujung Kalak 2 km dari kota Melabuh. Tuku Umar seakan-akan tahu bahwa beliau akan menemui ajalnya saat berjalan dari Bobon. Beliau berkata kepada Tengku Kalinya Ali, besok kita akan minum kopi di Kedeng Melabuh atau saya akan mati syahid perang suci. Tuku Umar bergerak menyusuri pantai bersama pasukannya dari Lok Bebon menuju Melabuh pada malam hari tanggal 11 Februari 1899 sebelum melanjutkan perjalanannya untuk melakukan penyerangan ke Tangsi, Melabuh. Pasukan Belanda yang telah lebih dahulu bersiaga di seberang Suak itu balik melepaskan tembakan. Pasukan Tuku Umar terkepung. Tuku Umar terlihat memegang dadanya dan berlumuran darah. Peluru Belanda berterang dedaki dan usus besar. Ketika menembak berhenti, suasana menjadi hening dan masing-masing pasukan mengundurkan diri tanpa melepaskan tembakan. Jenazah Tuku Umar dibawa oleh pengikutnya setianya ke pucuk Lung di dalaman Suak Raya dan melalui Redop dibawa lagi ke Pasi Tanjung Melabuh untuk dikebumikan di dekat makam ibunya. Terima kasih sudah sampai membaca, walaupun ada beberapa bagian kita habiskan. Oke, kita makan kue dulu ya. Cepat Bi, mau habis. Ini ambil foto dulu. Salam dulu Bang Ska dari Kota Melabuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir dulu, takbir. Hari ini hari Rabu tanggal 27
Desember 2024. Kita akan ketemu di waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.